Daulah Utsmani muncul ketika Islam berada dalam era kemudahan pertama. Daulah ini berawal dari kesultanan kecil hingga berkembang pesat dan memiliki wilayah kekuasaan meliputi 3 benua, yakni Asia bagian barat, Eropa bagian timur, serta Afrika bagian utara. Daulah yang memerintah sejak tahun 1299 sampai 1924 Masehi ini pernah menempatkan diri sebagai negeri adidaya setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota pemerintahan Romawi tahun 1453 Masehi. Peradaban Islam yang berkembang masa daulah ini tergolong maju di bidang politik, militer, arsitektur, seni, dan budaya. Daulah Utsmani berakhir setelah terbentuknya Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Daulah Utsmani didirikan suku Kayi, suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Ketika bangsa Mongol menyerang pemerintahan Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Syah mengajak anggota suku untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Sulaiman Syah kemudian memimpin mereka untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Akan tetapi saat memasuki wilayah Syam, mereka terhalang sungai Eufrat yang membentang luas. Ketika rombongan melewati sungai, tiba-tiba datang banjir bandang yang menyebabkan Sulaiman Syah wafat, yang meninggalkan 4 orang anak bernama Sankurtakin, Tokday, Ertogrul, dan Dandan. Setelah Sulaiman Syah wafat, kabilah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asal, adapun kelompok kedua ingin meneruskan perjalanan atau perantauan ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua berjumlah sekitar 400 orang, dipimpin oleh Ertogrul, yang memimpin rombongan bergerak merapat mencapai barat laut Anatolia. Di tengah perjalanan, dia melihat pertemuan sengit antara pasukan Sultan Alauddin II dan Bani Saljuk dan orang-orang Kristen Romawi bersama kabilahnya. Ertogrul bergabung dengan pasukan Alauddin II. Tindakannya tersebut dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Saljuk saat itu. Atas bantuan tersebut, Sultan Alauddin II memberi kabilah Ertogrul sebidang tanah di daerah pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ia juga memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayah hingga ke wilayah kekuasaan Romawi. Sultan Alauddin II kemudian memberi pasukan Ertogrul dengan gelar Muqaddamah Sultan atau pelopor Sultan, sedangkan Ertogrul menyelamatkan gelar untuk dirinya dengan Sultan Oki, Kening Sultan. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Selama lebih kurang 6 abad berkuasa, Daulah Utsmani melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Adapun khalifah yang memberi kontribusi terhadap kemajuan Daulah Utsmani sebagai berikut. 1. Utsman bin Ertogrul Utsman I. Utsman merupakan pendiri Daulah Utsmani yang memiliki sifat mulia, yaitu pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, adil, dan menepati janji. Ketika melakukan penaklukan terhadap suatu wilayah, hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Utsman juga dikenal mencintai ilmu dan ulama. Para ulama selalu berada di sekelilingnya. Mereka memberi nasihat dan arahan mengenai penataan administrasi dan pelaksanaan peraturan dalam kekuasaan. Selama memerintah, Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negeri. Ia membuat peraturan kepada kerajaan-kerajaan kecil untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu masuk Islam, membayar zikyah atau pajak, atau saling menyerang. Penerapan sistem ini membawa hasil yang menggembirakan. Banyak kerajaan kecil yang akhirnya tunduk kepada Utsman. 2. Orhan bin Utsman. Orhan diangkat menjadi pemimpin sepeninggal sang ayah. Ia kemudian memindahkan ibu kota dari Qurrah Hisyar Iskisyar ke Bursa. Orhan menempuh kebijakan seperti ayahnya dalam memerintah dan melakukan penaklukan wilayah. Pada masa pemerintahan Orhan, struktur pemerintahan Utsman terdiri atas padishah atau sultan sebagai penguasa tinggi, yaitu dibantu oleh Sadr al-Azam dan Sheikh al-Islam. Sadr al-Azam bertugas sebagai kepala pemerintahan Perdana Menteri, sedangkan Sheikh al-Islam merupakan pilar ketiga dalam sistem pemerintahan Utsman. Perkembangan bidang militer paling menonjol masa Utsman terjadi pada masa pemerintahan Orhan. Ia berhasil mengatasi kerusuhan dalam lembaga kemiliteran sekaligus mengadakan pembaruan. Ia menerapkan sistem perekrutan tentara Utsmani dengan mengambil anak-anak yang masih kecil untuk diasramakan dan dibimbing menjadi prajurit. Program
Program baru ini berhasil membentuk kelompok militer tangguh dan profesional yang disebut Janissaries. Dengan demikian, dalam dipahami bahwa dengan dukungan militer yang kuat, Daulah Utsmani mampu mengembangkan sayap untuk memperluas wilayah kekuasaan. Orkan berusaha menguatkan pilar-pilar negara. Dia melakukan perbaikan dan pembangunan, menertibkan urusan administrasi, memperkuat militer, membangun masjid-masjid, serta mendirikan lembaga ilmiah. Lembaga tersebut dipimpin para ulama dan pengajar terbaik yang sangat dihormati pemerintah. Murad bin Orkan, Murad I. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan putra keduanya Murad I. Sultan Murad I sosok yang sangat pemberani, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Ia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan, serta berbuat adil kepada rakyat. Selain itu, Murad I juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia berhasil menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota baru serta membentuk pasukan kavaleri. Hikmah yang dapat diambil dari kepemimpinan Sultan Murad I sebagai berikut. A. Wilayah Islam yang semakin meluas dibalkan menyebabkan banyak pemimpin yang memeluk Islam. B. Kedaulatan Utsmani semakin dihormati dan dihargai bangsa Eropa. C. Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Bahaya baru tersebut ketika terjadi pertempuran melawan Timur Leng di Ankara. Timur Leng berasal dari keturunan keluarga terhormat di Turkistan. Tahun 1369 Masehi, dia berkuasa di Khurasan dengan pusat pemerintahan terletak di Samarkand. Kekuasaannya membentang di Asia dari New Delhi hingga Damaskus dan dari Laut Aral hingga Teluk Arab. Dia berhasil menduduki Persia, Armenia, Eufrat, dan Trigis. Murad II bin Muhammad. Sepeninggal Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil alih Sultan Murad II yang bercita-cita melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Ia ingin meneruskan perjuangan untuk menguasai kembali daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang berhasil dikuasai ialah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Valak, dan Hungaria. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Eugenius IV kembali menaruhkan perang salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam pertempuran tersebut. Akan tetapi dengan bantuan putranya Muhammad II, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan hingga keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya tersebut. Sultan Murad II wafat pada 16 Muharram 855 Hijrah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel. Ia dimakamkan di samping Masjid Jami' Muradiyah di Bursa. Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Setelah Sultan Murad II wafat, pemerintahan Utsmani dilanjutkan sang putra Muhammad II yang bergelar Al-Fatih. Karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Daulah Utsmani pada usia 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum pernah dikuasai raja-raja Islam sebelumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pada suatu saat Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Seperti penguasa Daulah Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam. Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai Konstantinopel dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus dikenal dengan nama Rumil Haisar atau Benteng Rum.
Benteng tersebut dijadikan Al-Fatih sebagai pusat persediaan alat tempur untuk menyerang Konstantinopel. Setelah segala sesuatu dianggap cukup, pasukan Al-Fatih melakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada Jumadil Awal atau 857 Hijriah, bertepatan pada 29 Mei 1453 Masehi. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, kota tersebut dijadikan ibu kota Daulah Utsmaniyah dan namanya diganti menjadi Istanbul yang kini dikenal dengan kota Istanbul, Turki. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut diikuti pula oleh penguasaan negara sekitar seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia. Bapak Bayazid II bin Muhammad II. Bayazid II menggantikan kedudukan sang ayah Muhammad II pada masa pemerintahannya. Ia berselisih dengan saudaranya bernama Jem. Ia merasa lebih pantas sebagai khalifah dibandingkan Bayazid II. Ketidakharmonisan keduanya berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan. Bayazid II termasuk khalifah yang perhatian terhadap pembangunan sarana umum. Ia membangun zawiyah, tempat berhalwat para sufi. Kesejahteraan guru dan pengajar diperhatikan. Ia juga memiliki kecintaan yang besar terhadap para penduduk dua kota suci, Makkah dan Madinah. Bayazid II wafat pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi. Dimakamkan di dekat Masjid Jami, Istanbul yang dibangunnya. Selanjutnya, Salim I. Sultan Salim I diangkat menjadi pemimpin tertinggi Daulah Utsmani menggantikan ayahnya Sultan Bayazid II. Semasa pemerintahan Salim I berhasil membuat wajah baru Daulah Utsmani khususnya pada bidang militer. Ia menjadi salah satu penguasa Utsmani paling berhasil dan dihormati, giat dan bekerjanya keras. Meski masa kekuasaannya singkat, Salim I sempat mempersiapkan Daulah Utsmani keemasan di masa penerusan yakni Sulaiman Al-Qanuni. Penguasa Salim I juga seorang penjaga. Ia banyak menulis berbagai macam puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Dalam sebuah karyanya ia menulis sebuah parmadani cukup besar untuk diduduki dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja. Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat kejayaan Turki. Sulaiman Al-Qanuni diberi tahta Al-Qanuni atau Damastism atau yang artinya pembuat undang-undang. Karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsman, kitab undang-undang tersebut diberi nama Multakar Amnur, muara segala samudera. Pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni menjadi tonggak kemajuan dalam pembentukan undang-undang, meliputi peraturan administrasi dan kriminal, kedisiplinan para pejabat, dan kemiliteran dan organisasi hierarki keagamaan.